Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Di video kali ini, gua pengen lanjutin atau gua pengen ngedetailin materi kuliah subbab analisis rangkaian AC dengan bahasan analisis node dengan sumber bebas. Nah, di sini yang perlu gue tekankan buat teman-teman semua untuk mempermudah memahami dan mengerjakan contoh soal berikut, teman-teman alangkah baiknya cek video kakak sebelumnya yang berkaitan tentang analisis node dengan sumber bebas. Ada di playlist. Untuk step pengerjaannya tidak jauh berbeda, yang membedakan adalah di sumber AC, teman-teman mengerjakannya dalam bentuk bilangan kompleks, operasi bilangan kompleks. Kalau di DC, gak perlu, teman-teman langsung aja. Kayak gitu ya. Itu adalah poin yang paling penting yang harus teman-teman tahu. Nah, di sini, teman-teman bisa lihat suatu rangkaian listrik tersusun dari sumber tegangan dengan nilai 10 cos 3T dan sumber arus dengan nilai sin 3T dan resistor 10 ohm serta C dengan kapasitas 1/30 farad. Di sini disuruh mencari nilai V yang ada pada kapasitor atau VC. Step 1 yang harus teman-teman lakukan adalah mengkonversi semua bilangan menjadi bentuk fasor atau bilangan kompleks yang terdiri dari real dan imajiner. Yuk langsung saja. Oh iya, teman-teman harus ingat ini juga. Dalam analisis node, hukum yang sangat digunakan yakni hukum Kirchhoff 1 dan hukum Ohm. Di mana hukum Kirchhoff 1 ini berbunyi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dan hukum Ohm itu sama dengan V sama dengan I dikali R. Ini ya yang harus teman-teman ingat dan ketahui ulang. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mengingat ini, kita langsung konversikan semuanya ke bentuk fasor. Kita gambar ulang. Sumber tegangan bernilai 10 cos 3T. 10 adalah magnitudenya dan fasanya tidak dituliskan sehingga kita anggap 0 derajat. Ada resistor dengan nilai 10 ohm. Lalu ada kapasitor dengan nilai 1/30 farad. Kita ubah ke dalam bentuk fasor di mana XC itu sama dengan 1/J omega C. Di mana nilai omeganya adalah yang berpepetan dengan T, yakni 3. Kita tuliskan J kali 3 kali nilai kapasitornya 1/30. Sama dengan 1/J 10. J10 lagi. J 1/10. Kayak gitu.
agak sedikit nanggung bentuknya ya. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/J itu sama dengan negatif J, dan 10 ini kita naikkan ke atas, ibarat kayak 1/1 dikali 10/1 menjadi 10. Kayak gitu ya. Nih, sehingga kita dapat tuliskan nilai reaktansi kapasitifnya adalah negatif J10. Dan sumber arusnya ada di sini dengan nilai sin 3T. Nah, yang dijadikan acuan di sini adalah cos, atau kita pengen menyeragamkan parameternya supaya nggak pusing, yakni cos. Sehingga nilai sin ini dapat kita ubah menjadi 1 magnitudenya dengan fasa 90 derajat. Karena selisih antara sinus dan kosinus itu beda fasa sebesar 90 derajat. Oke, jelas ya? Lalu, langkah yang harus teman-teman lakukan, teman-teman tentukan node yang ingin teman-teman tinjau. Di sini node-nya atau percabangannya hanya ada 1. Sehingga kita tandailah ini sebagai V1 dan yang di bawah sebagai V referensi atau ground, sama dengan 0 nilainya. Oke, mari kita lanjut tinjau V1, di mana I sama dengan arus masuk sama dengan arus keluar. Gitu ya. Yang masuk tuh cuman ini, cuman 1 doang. Masuk ke sini. Gua labelin I1. Yang di sini keluar I2, dan yang ke kiri itu sebagai I3. Sehingga kita dapat tuliskan 1 sudut 90 derajat sama dengan I2. I2-nya nggak diketahui, namun berdasarkan hukum Ohm, nilai I itu sama dengan V per R. V-nya yakni V1, dan R-nya adalah negatif J10. Ditambah I3. I3 belum diketahui, maka kita gunakan perbandingan beda potensial antara kutub yang lebih besar dan kutub yang lebih kecil. Karena kita meninjau V1, maka kita anggap V1 ini sebagai kutub yang lebih besar. Dan berdasarkan sifat air dan arus, yakni mengalir dari sesuatu yang lebih tinggi menuju sesuatu yang lebih rendah, atau dari kutub yang lebih besar menuju ke kutub yang lebih kecil. Sehingga kita tuliskan V positifnya yakni V1 dan V negatifnya yakni 10 sudut 0 derajat dibagi 10 nilai resistornya. Oke, di sini bentuknya masih sedikit kurang bagus, maka kita baguskan terlebih dahulu dengan mengalihkan kedua ruas dengan angka 10. Sehingga kita dapat tuliskan 10 sudut 90 derajat sama dengan V1 per negatif J ditambah V1 negatif 10 sudut 0 derajat. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, di mana tadi kan 1/J itu sama dengan negatif J. Maka nilai J itu sama dengan 1 per negatif J. Ya, substitusi aja. Pindah ruas. Yang J pindah ke kanan, yang negatif J pindah ke kiri. Sehingga dapat kita tuliskan ulang menjadi 10 sudut 90 derajat sama dengan V1 J ditambah V1 negatif 10 sudut 0 derajat. Kita kumpulkan yang bentuk kartesian dengan bentuk kartesian dan bentuk polar dengan bentuk polar. Sehingga menjadi 10 sudut 90 derajat negatif 10 sudut 0 derajat sama dengan V1 plus J V1. Kita sederhanakan lagi, ini menjadi 1 ditambah J dikalikan V1
sama dengan berapa coba? Nah, ini agak sedikit repot untuk kita konversi karena dalam penjumlahan bilangan kompleks, teman-teman harus merubah bentuk polar menjadi bentuk rektangular terlebih dahulu. Di sini ya konversinya. 10 sudut 90 derajat itu sama dengan R cos theta ditambah J R sin theta sama dengan R-nya 10 cos dari 90 ditambah J R-nya 10 sin 90. Cos 90 yakni 0 ya. Sehingga ini 0 ditambah J 10 sin 90 yakni J10. Ini nilainya. Dan konversi yang kedua, negatif 10 sudut 0 derajat yakni R cos theta ditambah J R sin theta. R-nya negatif 10 cos theta ditambah J negatif 10 sin theta-nya tuh 0 derajat ya. Ini juga 0 derajat. Cos atau sin 0 derajat yakni 0, sehingga yang tersisa adalah negatif 10. Sehingga kita dapat tuliskan di sini 10 sudut 90 derajat sama dengan J10 dikurangi 10 sudut 0 derajat yakni negatif 10. Sehingga dapat kita tuliskan 10 ditambah J10 sama dengan 1 ditambah J V1. Sepuluhnya kita keluarkan menjadi 10 1 plus J sama dengan 1 plus J V1. Maka nilai V1 sama dengan 10 1 plus J per 1 plus J. Ini saling menghilangkan, sehingga nilai V1 adalah 10 volt. Nah, teman-teman harus lihat lagi di sini bahwa nilai V1 itu satu line dengan V, sehingga kita asumsikan bahwa V1 itu sama dengan V sama dengan 10 volt. Karena bentuk awal dari soal yakni bentuk trigono, maka kita konversikan hasil dari nilai V ini ke dalam bentuk trigono juga. Sehingga didapat V sama dengan 10 sin 3T volt. Dia menggunakan acuan sin karena teman-teman harus ingat dalam teori rangkaian listrik, jika suatu tegangan disusun secara paralel, maka nilainya akan sama. Nah, di sini sama-sama menggunakan parameter sin, sehingga kita dapat gunakan nilai tegangan yang ada di sini dengan parameter yang ada di sini. Seperti itu. Oke, dari gue sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Di pertemuan selanjutnya atau hari Minggu besok, kita akan lanjut ke materi supernode. So, jangan lupa buat teman-teman semua untuk like dan subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan sama video terbaru dari gua. Oke? Dari gua sekian, wassalamualaikum.